Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu semua 10.3 sudah kembali hadir dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan keadaan kalian hari ini sehat walafiat semuanya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, silahkan dipimpin doa oleh Ihsan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu presentasikan dulu hari ini yang hadir siapa, yang izin sakit atau dispen siapa ya. Afif, Hadir, Bu. Al-Walid, Hadir, Bu. Al-Firza, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Ashatin, Hadir, Ibu. Ayunda, Hadir, Bu. Aska, Hadir. Balkis, Hadir. Caroline, Hadir, Ibu. Christine, Hadir. Dimas, Hadir, Bu. Fadil, Hadir, Bu. Feliza, Hadir, Bu. Firsa, Hadir, Bu. Ihsan, Hadir, Bu. Ivander, Hadir, Bu. Kinan, Kinan dispen, Bu. Keila, Kansa, Hadir, Ibu. Kirana, Hadir. Mahardika, Hadir, Bu. Maudi, Hadir, Bu. Zaki, Hadir, Bu. Irgi, Hadir, Bu. Apa ini? Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Nasita, Hadir, Bu. Niki, Hadir, Bu. Hadir. Putra, Hadir, Bu. Rahma, Hadir, Bu. Raihan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Riki, Sabrina, Hadir, Bu. Sabila, Hadir, Ibu. Teddy, Hadir, Bu. Vita. Hadir, Bu. Hadir. Oke, alhamdulillah hampir semuanya hadir kecuali yang sedang dispen hari ini, Kina. Kita masuk materi selanjutnya yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik, Bu. Bahagia. Senang dan baik, Bu. Ya, ada yang lagi sedih, ada yang lagi senang, ada yang lagi khawatir, ada yang lagi excited, ada yang lagi berbunga-bunga, dan lain sebagainya. Yes, yang penting kalian hari ini dan seterusnya sehat selalu, bahagia selalu, ya. Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon mendengarkan dengan khidmat.
Terima kasih semuanya. Semoga Indonesia kita semakin aman, damai, dan semakin tentram rakyat dan semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau melakukan ice breaking, tapi ice breakingnya ini terkait gambar-gambar. Apakah ini gambarnya termasuk buatan KA atau buatan manusia? Gambar yang pertama itu ada gambar wajahnya laki-laki, tangannya berbentuk seperti angka 4 gitu ya, 4 oke. Tapi seolah-olah tangannya ini nyatu dengan wajah dan hidung. Apakah ini buatan manusia atau buatan KA? KA, Bu. Ya. Banget itu, Bu. Hah? KA banget itu. KA, Bu, Ya, KA. KA, betul. Nah, selanjutnya ini mungkin lukisannya udah terkenal ya dari zaman kita kecil ya. Seorang wanita cantik. Mungkin kita sudah mengenal gambar apa ini? Lukisan siapa ini? Mona Lisa, Bu. Nah, lukisan Mona Lisa. Jadi buatan manusia atau buatan KA? Buatan manusia. Siap. Senimannya? Ya, Leonardo da Vinci. Tapi semakin majunya KA saat ini, banyak ya wajah-wajah Mona Lisa ini diubah-ubah ya. Ada yang menjadi gambar wanita lebih cantik dari Mona Lisanya. Ada juga yang gambar-gambar yang lebih lucu-lucu lagi gitu ya. Jadi saking hebatnya KA saat ini. Lanjut, gambar yang ketiga itu ada gambar mungkin banyak dari siswa-siswi Semanik ya yang menggunakan sepatu merek ini, yaitu gambar apa ini? Yang bentuknya seperti checklist ya. Apa ini? Atau gambar pemain bola Juventus, namanya apa? Nike, Bu. Ya. Nike, Bu, Nike. Simbol ini dia buatan manusia atau buatan KA? Manusia, Bu. Manusia, Bu. Ya, oke. Gambar yang keempat, ini ada gambar seperti lagi di film-film dongeng ya, film Cinderella, mungkin film-film ratu-ratu yang princess-princess lainnya. Ini buatan manusia atau buatan KA? KA, Bu. Ya, KA, Bu, KA. karena gambarnya secantik itu ya, semanis itu. Selanjutnya gambar yang terakhir yang emang agak aneh. Ini astronot naik kuda. Bukan naik pesawat luar angkasa ya, tapi dia naik kuda dia ke angkasanya. Apakah ini buatan KA atau buatan manusia? Buatan KA, Bu. Jadi semakin berkembangnya teknologi saat ini, selain sinyal, jaringan, handphone, atau media lainnya, KA pun mulai masuk ke ranah-ranah bidang, seperti bidang pendidikan, bidang keilmuan atau kesehatan, bidang industri, bidang militer, dan lain sebagainya. Jadi sudah semakin luar biasa ya terkait kecerdasan artifisial. Nah, kesepakatan kelas kita di awal semester sudah melakukan kesepakatan kelas terkait beberapa kesepakatan-kesepakatan. Pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya, izin keluar minimal 2 orang. Itu jikalau kalian sedang posisi offline ya, karena saat ini kita sedang melaksanakan online. Terus selanjutnya
berpakaian yang rapi dan sopan. Nah, ini udah sesuai dengan pakaian hari ini, yaitu menggunakan seragam putih abu-abu, menggunakan handphone atas izin guru, dan yang terakhir adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi semuanya ini yang telah kita sepakati selama di awal semester sampai hari ini, alhamdulillah sesuai dan berjalan dengan yang semestinya. Ibu ada sedikit pertanyaan terkait dengan KA. Siapa yang pernah menggunakan filter di Instagram, bertanya pada Google Assistant, atau mendapatkan rekomendasi film di Netflix? Sadarkah kalian bahwa semua itu adalah bagian dari KA? Nah, yang pertama dulu nih, pertanyaan pertama, filter di Instagram. Pasti banyak ya yang make ya. Apalagi yang pengen bling-bling gitu ya. Nah, kalau filter di Instagram itu sudah ada di tahun berapa ya? 2016, Bu. 2016. 2016, Bu. Kalau Google Assistant yang pakai voice note itu dari tahun berapa kalian menggunakan itu? 2018. Sedangkan yang terakhir ada Netflix itu di tahun 2020. 2020. Nah, kesemuanya itu sekarang bersifat KA. Jadi kalian bisa mencari apa yang kalian inginkan di KA sesuai dengan prompt yang kalian minta gitu ya. Oke. Tujuan pembelajaran dalam kegiatan hari ini adalah siswa mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk kolaborasi. Jadi nanti kalian diminta studi kasus, lalu kalian mengkolaborasikan satu KA dengan KA lainnya gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita melakukan pretest atau asesmen awal sebagai bentuk keingintahuan ibu terhadap sejauh mana kalian memahami kecerdasan artifisial saat ini. Silahkan kalian scan barcode berikut, lalu mengisi beberapa pertanyaan yang ada di dalam Google Form atau quizzes yang ada dalam asesmen awal. Waktunya selama 2 menit dari 10.51 sampai 10.53. Silakan. Sudah 10.53, gimana hasil pretestnya? Memuaskan? Memuaskan, Bu. Di sini Ibu udah cek nilainya di atas KKM semua. Keren kalian. Berarti semalam kalian sudah belajar apa sih itu kecerdasan artifisial. Oke, kita lanjut. Nah, harapan positif Ibu saat pembelajaran hari ini untuk kalian adalah yang pertama adalah Ibu ingin kalian sama pembelajaran hari ini itu bermakna, bermanfaat, dan nyantol gitu ya ilmunya. Terus yang kedua, kalian memiliki ide-ide yang brilian untuk menjawab segala pertanyaan yang ada dalam pembelajaran hari ini, serta aktif gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian bingung, itu nanya ya, jangan malah nanti bingung sendiri gitu. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke rangkaian kegiatan. Nanti kegiatan intinya pertama adalah analisis masalah. Nanti Ibu akan memberikan cuplikan video terkait kecerdasan artifisial itu apa. Nanti kalian analisis videonya, lalu nanti kalian jawab ya, isi video itu apa sih? Kenapa sih sekarang KA itu harus ada gitu ya? Terus yang kedua, kerja kelompok. Nanti Ibu sebutkan studi kasus yang harus kalian pecahkan dengan teman-teman sekelompoknya sesuai dengan gaya belajar. Lalu yang ketiga, eksplorasi tools KA. Jadi nanti kalian mengeksplor baiknya studi kasus yang diminta oleh si LKPD ini
kita kolaborasi KA-nya apa aja. Lalu yang keempat, kalian presentasi diskusi sesuai dengan gaya belajar. Nah, selanjutnya Ibu akan share video terkait kecerdasan artifisial menggunakan bahasa Inggris. Silakan kalian tonton dan analisis. Selanjutnya nanti Ibu akan bertanya ke masing-masing kelompok apa sih yang dimaksud dengan si video tersebut. Ya, silakan, selamat menyaksikan. Introduction to AI. Hi there, friends. It's Pensler here, and I got something super exciting to share with you today. Have you ever wondered how machines can learn and answer questions just like we do? Well, join me on a journey to MetaBears campus and get ready to dive into the amazing world of artificial intelligence, or AI for short. Wow, this looks amazing! Every day we interact with incredible machines that use artificial intelligence, or AI for short. AI helps make our life easier and helps us with everyday tasks. Today, I'm meeting MetaBears, who will teach us all about AI. Buckle up! Welcome to MetaBears Campus Pants Fair. Join me next time as we learn more about the fascinating world of AI. Until then, keep learning and exploring. Goodie! Nah, pertanyaan dari Ibu untuk masing-masing kelompok ya. Informasi apa yang kalian ketahui dari video tersebut tentang KA? Nanti Ibu tanya dari yang paling atas dulu nih, yang paling cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada dari kelompok auditori, hasil analisis tadi, silakan boleh unmute, silakan berbicara. Jadi ada hal Bu yang paling kami highlight. KA itu bisa converting another language atau menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Indonesia gitu. Terus juga KA itu bisa sebagai platform belajar dan edukasi. Kita bisa tanya jawab ke KA. Gitu sih Bu. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup untuk di auditori? Cukup Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok kinestetik 1, silakan boleh di unmute. Silakan kesimpulan dari analisis tadi. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia dalam berbagai aspek, Bu. Oke, terima kasih kinestetik 1. Lanjut kinestetik 2. Ya, saya Bu. Oke, boleh dijawab, silakan analisisnya. Videonya berisi tentang bagaimana cara AI belajar sama seperti manusia dan penjelasan tentang AI dan juga cara AI bekerja. Oke, terima kasih kinestetik 2. Selanjutnya kinestetik 3. Ibu, Ya? jadi kalau misalnya dari video, AI ini dia adalah teknologi yang memungkinkan mesin menjawab pertanyaan, bernalar, dan belajar seperti kita. Nah, mereka ini bisa kayak ngebantu kita buat menganalisis dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang kita berikan kepada mereka. Kalau misalnya dari video itu yang kita tangkap sih, Bu. Oke, terima kasih kinestetik 3. Yang terakhir, yang kinestetik 4, silakan dijawab analisisnya. Jadi tadi video itu ngejelasin juga AI itu ternyata bisa mengerjakan tugas berulang dengan cepat dan tanpa lelah. Misalnya di pabrik, di kantor, ataupun di sistem keuangan. Misalnya di pabrik dia jadi robot, terus misalnya di kantor dia jadi chatbot, terus misalnya di sistem keuangan dia jadi yang analisis data. Terus tadi juga dikasih tahu, misalnya di kesehatan dan medis itu AI digunakan untuk membaca hasil ronsen. Terus dia juga mendeteksi kanker lebih awal hingga membantu dokter membuat rencana perawatan yang lebih tepat. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir dari kelompok visual, silakan. Dari video Ya. dari lama sudah sering kita udah dari lama dan itu tuh memang
gitu, seperti itu. Kita juga bisa dapat membuat poster, menerjemahkan teks, atau membantu menjawab pertanyaan dari sekian banyak orang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini udah hasil analisisnya udah bagus-bagus semua, udah keren-keren semua, malah di luar dari kemampuan yang tadi Ibu berikan ya, cuplikan videonya. Oke, kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Maaf. Nah, kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Ibu sudah membagikan sesuai dengan kelompok ya, tadi ya, ada kelompok auditori, kinestetik 1, kinestetik 2, kinestetik 3, kinestetik 4, dan yang terakhir visual. Total ada 6 kelompok. Ibu sudah berikan juga studi kasus yang sama, yaitu studi kasus. Bayangkan kelas kalian ditunjuk menjadi panitia acara pentas seni dan teknologi atau Pensitek SMA 3 Tangerang. Acara ini bertujuan untuk memamerkan kreativitas siswa dalam seni dan pemanfaatan teknologi. Waktu persiapan sangat singkat dan tim kalian merasa kewalahan dengan berbagai tugas penting. Tantangan utama, kalian harus menyelesaikan 3 tugas krusial dengan cepat dan efisien. Kepala sekolah menyarankan agar tim kalian berkolaborasi dengan memanfaatkan berbagai perangkat kecerdasan artifisial yang ada saat ini untuk mempermudah pekerjaan. Silahkan kalian bekerja atau berdiskusi dengan teman sekelompoknya selama 20 menit ya untuk diskusi. Nanti selanjutnya setelah 20 menit habis, kita lanjut ke presentasi masing-masing kelompok selama 10 menit. Untuk diskusi selama 20 menit berarti sampai jam 11 lewat 26 menit ya. Waktunya cukup untuk diskusi? Cukup. Oke, silakan diskusi dimulai ya. Oh iya, sebelum melakukan diskusi, ada pertanyaan terlebih dahulu sebagai mempermudah kalian untuk mengetahui KA kolaborasi itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaannya. Perangkat KA apa aja yang mungkin bisa membantu setiap tugas tersebut? Jadi setiap tugas yang sebelumnya, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, ntar itu juga jangan lupa dimasukkan ke dalam presentasi kalian ya, atau maksudnya ini ada pertanyaan di luar dari studi kasus yang tadi ya, jangan lupa dimasukkan juga pertanyaan ini. Nah, silahkan kalian melakukan diskusi kelompok. Ibu sudah men-share LKPD atau LKS yang ada di dalam barcode di sini. Jadi kalian silakan scan, lalu silakan kalian mengerjakan LKS-nya selama 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan, selamat mengerjakan. 5 menit lagi ya, sampai kalian benar-benar selesai semua. Baik, Ibu. Oke, sudah 11.30. Kita mulai presentasi kelompok ya. Kelompok visual sudah siap? Halo. Siap, Bu. Oke, kelompok auditori juga sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kelompok kinestetik sudah siap? Siap, Bu. Siap. Sudah siap, Ibu. Kita mulai dari kelompok yang paling banyak dulu ya. Silakan presentasi dari kelompok kinestetik 1. Apabila ada yang harus di share screen, silakan boleh share screen. Silakan, waktunya 10 menit ya untuk presentasi. Lebih dari itu juga tidak masalah, yang penting tidak sampai 15 menit. Kelompok kinestetik 1 sudah siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hari ini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis masalah dan menentukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis masalah dan menentukan perangkat AI. Masalah pertama yang kami hadapi adalah membuat poster publikasi. Untuk rekomendasi perangkat AI-nya ada 2 dari rekomendasi kami, yaitu dalam alat AI untuk membantu tim dalam mendesain poster adalah Canva AI, Magic Design, dan Adobe Express. Untuk alat AI yang pertama ada Canva. Membuat poster dengan menggunakan Canva AI Magic Design ini bisa sangat mudah dan menyenangkan. Dengan Canva, pengguna bisa menggunakan berbagai template yang sudah disesuaikan dan antarmuka yang mudah digunakan. Bagaimana cara tim berkolaborasi menggunakannya? Satu anggota membuat prompt gambar, yang lain beri masukan desain, hasilnya diedit dan dipilih bersama. Oke, dihadapi kedua, menerjemahkan teks. Ada 2 rekomendasi kelompok kami dalam alat AI untuk membantu tim dalam menerjemahkan teks adalah DeepL dan Google Translate. DeepL adalah platform berbasis AI untuk menerjemahkan teks, dokumen, suara, dan gambar secara akurat dan efisien. Yang kedua ada Google Translate. Salah satu keunggulan utama Google Translate adalah kecepatan dan aksesibilitasnya. Dengan hanya beberapa klik, siswa dapat menerjemahkan teks dari berbagai bahasa, membantu mereka memahami bacaan atau tugas dalam bahasa asing. Bagaimana cara tim berkolaborasi menggunakannya? Salah satu anggota buat teks bahasa Indonesia, salah satu orang terjemahkan dengan DeepL atau Google Translate. Lalu tim bersama menyusun dengan mengedit ulang hasilnya. Masalah yang dihadapi ketiga adalah menjawab pertanyaan atau FAQ. Rekomendasi perangkat AI. Ada 2 rekomendasi kelompok kami dalam alat AI untuk membantu tim dalam menjawab pertanyaan adalah ChatGPT dan Dialogflow. Alat AI pertama ada ChatGPT. Keunggulan utama ChatGPT adalah kemampuannya memberikan respon percakapan yang alami dan realistis, pemahaman konteks yang mendalam, kemampuan kreatif dalam menghasilkan teks seperti cerita dan puisi, serta keunggulan multimodal dalam versi terbarunya yang dapat menganalisis teks dan gambar sekaligus. Yang kedua, Dialogflow. Dengan Dialogflow, Anda dapat memberi pengguna cara baru dan menarik untuk berinteraksi dengan produk Anda. Dialogflow dapat menganalisis beberapa jenis input dari pelanggan Anda, termasuk input teks atau audio, atau seperti dari ponsel atau rekaman suara. Bagaimana cara tim berkolaborasi menggunakannya? Salah satu orang kumpulkan pertanyaan umum, yang lain masukkan ke ChatGPT atau Dialogflow untuk dibuat jawabannya. Lalu hasilnya disesuaikan dan diedit bersama. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya ada gimana tuh? Ada yang mau ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin cukup. Kelompok 4 mau bertanya. Oke, kinesetik 4 mau nanya, silakan. Oke. Jadi apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat harus memilih teknologi KA yang tepat? Oke, tantangan terbesar adalah memilih teknologi AI yang sesuai dengan kebutuhan, karena banyak pilihan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, itu jawabannya. Oke, makasih. Ada lagi? Saya. Oke, grup kinesetik 2 ya. Dari kinesetik 2, aku pengen nanya perangkat AI apa yang menurut kalian paling menarik? Terus kenapa? Perangkat AI yang paling menarik perhatian saya adalah ChatGPT, karena dapat membantu menjawab pertanyaan dengan cepat dan memberikan ide kreatif. Oke, gimana? Cukup puas kelompok kinesetik 4 dan 2 tadi? Puas. Oke, ada lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Sudah. Sepertinya sudah, silakan ditutup oleh kelompok kinesetik 1. Terima kasih. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih weng, kasih on, kasih weng, oh weng. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selanjutnya kinestetik 2, silakan share screen atau Oke, silakan kinestetik 2, share screen atau ada media yang lainnya boleh ditampilkan. Iya Bu, saya izin share screen ya. Oke, boleh. Oke, jadi mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita dari kelompok kinestetik 2 ingin membahas studi kasus yang dikasih Bu Rima tadi. Jadi sebelum kita mulai, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari aku, Ayunda Pakala, nomor absen. Lalu ada Felicia Zafara. Saya Niki Muktiataka. Saya Riki Sukamaru, absen 32. Lalu ada Teddy, silakan. Saya Teddy Kurniawan, absen 35. Oke. Next, Riki. Oke, jadi ini yang tadi ya, nggak perlu dibaca lagi. Next slide. Oke, di sini saya akan membacakan tentang masalah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah publikasi, yaitu membuat poster digital yang menarik dan modern untuk dipasang di media sosial sekolah. Namun tidak ada anggota tim yang ahli desain grafis. Yang kedua adalah komunikasi internasional, menyiapkan teks pengumuman acara dalam bahasa Inggris untuk program pertukaran pelajar. Namun tim ragu dengan kemampuan translasi manual. Yang ketiga adalah manajemen informasi, menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang dari calon peserta, seperti kapan acaranya, di mana lokasinya, dan secara cepat dan 24 jam. Terus ada analisis masalah. Pertama ada publikasi. Rekomendasi perangkat KA itu ada Canva KA sama ada Firefly. Alasan pemilihannya pertama menyediakan template desain modern dan menarik sehingga memudahkan orang yang bukan ahli desain. Bisa menghasilkan desain otomatis hanya dari deskripsi teks. Bagaimana cara tim berkolaborasi menggunakannya? Satu orang memberikan prompt sesuai tema acara, anggota lain menambahkan ide, warna, dan gambar. Lalu hasilnya ditinjau bersama dan disesuaikan sebelum dipublikasikan. Oke, selanjutnya adalah komunikasi interpersonal atau penerjemahan teks. Rekomendasinya adalah DeepL Translator. Dan DeepL Translator ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama adalah kualitas terjemahan lebih alami, hasilnya lebih sering lebih mendekati gaya bahasa manusia, dan panjang atau akademis. Yang kedua adalah konteks terjaga, yaitu tidak hanya menerjemahkan kata per kata, tapi juga mempertahankan makna dari kalimat. Yang ketiga adalah fleksibilitas, bisa dipakai lewat website, aplikasi, desktop atau mobil, dan mendukung format dokumen seperti PowerPoint atau PDF. Cara tim berkolaborasi, yang pertama adalah pembagian tugas. Anggota tim bisa membagi teks menjadi beberapa bagian untuk diterjemahkan. Yang kedua adalah sinkronisasi hasil. Setelah diterjemahkan dengan detail, tim menggabungkan semua bagian dalam satu dokumen. Yang ketiga adalah penyetingan bersama. Lakukan proofreading dan revisi bareng-bareng, misalnya menggunakan Google Docs atau Microsoft Word online supaya gaya bahasa konsisten. Yang ketiga yaitu manajemen informasi. Rekomendasi perangkat AI-nya chatbot seperti ChatGPT, ManyChat, atau WordPress. Alasan pemilihannya, yang pertama dapat menjawab pertanyaan berulang secara otomatis selama 24 jam. Yang kedua, bisa diprogram sesuai daftar fak, jadwal, lokasi, syarat, dan sebagainya. Bagaimana cara tim berkolaborasi menggunakannya? Satu orang menyusun daftar pertanyaan dan jawaban, anggota lain menguji respon chatbot, lalu seluruh tim mengevaluasi dan menambahkan informasi bila ada yang terlewat. Jadi kesimpulannya, jangan memanfaatkan Canva AI atau Firefly untuk diskusi, DeepL Translator untuk dan chatbot AI cepat. Tim kami bisa cepat, efisien, kolaborasi. Sorry tadi suaranya kurang kedengeran. Kesimpulan, dengan memanfaatkan Canva AI atau Adobe Firefly untuk publikasi, DeepL Translator untuk terjemahan, dan chatbot AI untuk chat, tim kami bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, efisien, dan tetap menghasilkan karya yang berkualitas melalui kolaborasi bersama. Ada pertanyaan nggak nih? Terkait studi kasus tadi yang udah kita bahas. Kelompok keempat ingin bertanya, kenapa sih tim kalian memilih menggunakan AI dalam menyelesaikan tugas ini?
Karena AI membantu mempercepat pekerjaan, memberikan hasil yang berkualitas, dan memudahkan tim meskipun tidak semua anggota ahli di bidang tertentu. Oke, makasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok auditori ingin bertanya, Kan? apa sih keuntungan menggunakan Chatbot AI untuk FAQ? Chatbot AI bisa menjawab pertanyaan berulang secara otomatis selama 24 jam dan dapat diprogram sesuai kebutuhan acara, sehingga menghemat waktu panitia. Oke, bagaimana kelompok auditori? Puas? Puas, cukup. Terima kasih. Saya dari kelompok visual ingin bertanya. Kelompok visual maksudnya? Pertanyaan saya yaitu, kenapa lebih memilih DeepL dibanding Google Translate? Karena DeepL menghasilkan terjemahan yang lebih alami, menjaga konteks kalimat, dan fleksibel digunakan untuk berbagai format dokumen. Bagaimana kelompok visual? Sudah, Mas. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke, teman-teman, makasih udah dengerin ya. Makasih atas perhatian. Sudah mendengarkan kelompok kami berpresentasi. Makasih. Semuanya kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, O, W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Kita sebentar waktu 5 menit untuk mute karena azan ya. Sebentar ya, 5 menit saja. Kita tunggu sebentar untuk mute, lalu setelah ini kelompok kinestetik 3 silakan untuk mempresentasikan kelompoknya. Kita 5 menit sebentar ya, karena azan sedang berkumandang. Kita lanjut ya. Nah, jadi kayak yang tadi aku bilang, kita kan udah hidup berdampingan sama KA ya. Jadi kita ngomongnya masih nggak jelas ya? Atau udah jelas? Aman, oke. Jelas. Kita kan hidup udah berdampingan sama KA. Tapi tuh sering muncul pertanyaan, apakah KA bisa menggantikan manusia? Nah, melalui simulasi sederhana ini, kami mau menunjukkan bahwa KA bukan pengganti manusia, melainkan partner yang bisa diajak kerjasama nih. Nah, jadi tuh manusia tetap punya peran penting untuk proses dan mengolah data. Oke, berarti kita langsung aja masuk ke simulasinya nih teman-teman ya. Tadi kita udah hasil diskusi kita. Jadi pertama-tama aku mau perkenalin dulu. Jadi di sini ada Nabila sebagai user. Syabila sebagai user. Sorry. Lalu ada data input ya, Rizky Octavian absen Rizky Octavian absen 25. Nih Rizky Octavian ya yang warna biru. Lalu ada Muhammad Irgi. Asik, tunjukin. Asik. Ya. Lalu ada data analyzer Al-Yazizah kuning ya, data analyzer. Lalu ada output generator warna pink. Lalu ada saya sebagai observer atau penjelas selama simulasi ini berlangsung. Baik, kita langsung masuk ke sesi simulasi. Baik, jadi skenario-nya begini teman-teman. Jadi user akan memberikan perintah kepada KA. Dalam hal ini membuat jadwal belajar selama 1 minggu nih. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana alurnya. Jadi pertama-tama user memberi arahan atau instruksi. Dan ini penting ya, karena KA tidak bisa memulai sendiri. Jadi KA hanya menunggu apa yang diperintahkan manusia. Baik, silakan dicontohkan. KA, tolong buatkan jadwal selama 1 minggu pelajaran. Oke, jadi ini Syabila sebagai user, lalu Muhammad Irgi sebagai KA prosesor. Oke, langsung. Lalu ada data input atau Pian yang akan menyediakan informasi yang dibutuhkan ya. Jadi tadi udah stop. Oke. Oke.
Ini data yang kamu butuhkan, kata Sipian. Jadi data input akan menyediakan informasi yang dibutuhkan, seperti nama, hari, dan mata pelajaran. Nah, ini menggambarkan bahwa KA hanya bisa bekerja dengan data yang diberikan. Kalau datanya salah, hasilnya pun salah. Nah, berarti selanjutnya KA prosesor memulai proses. Tadi diperlihatkan dengan gerakan loading yang menunjukkan bahwa KA butuh waktu untuk mengolah informasi. Ini jadi muter lagi. Jadi Muhammad Irgi ini dia berputar-putar. Itu sebagai tanda loading atau memproses data, teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian pasti tahu loading kan? Oke, setelah habis muter-muter, gimana? Habis muter-muter kamu berkata apa? Data sedang diproses, mohon tunggu. Oke, data sedang diproses, mohon ditunggu ya, kata Irgi ya. Pasti kalian sering banget nemuin kata-kata itu. Oke, lalu setelah muter-muter, oke Irgi. Tadi setelah loading data diberikan kepada data analyzer-nya nih. Asik. Oke. Data analyzer ini sudah diberikan datanya oleh prosesor KA-nya. Lalu ini kan tapi boleh ditunjukkan lagi datanya ini mata pelajarannya masih berantakan. Jadi acak gitu. Jadi ada Selasa, lalu Kamis, langsung Kamis, jadi tidak urut. Nah, data analyzer ini gunanya untuk menyusun nih. Oke, silakan. Data analyzer disusun. Oke, sudah? Terus lalu sudah ya, ini sudah disusun. Lalu ada output generator. Jadi diberikan dari data analyzer, kita lanjutkan ke output generatornya. Dia yang membacakan hasil akhir, yaitu jadwal belajar yang sudah diminta atau disiapkan oleh manusia. Oke, silakan disebutkan. Mata pelajaran Senin matematika, Selasa IPA, Rabu ekonomi, Kamis PJOK, dan Jumat ada seni budaya. Oke, sudah selesai simulasi kita semua. Gimana teman-teman, seru? Yes. Seru. Oke. Nah, jadi menghibur banget. Oke. Dari simulasi barusan kita bisa belajar bahwa manusia itu tetap memegang kendali. Jadi KA yang biasanya kita gunakan itu hanya bekerja sesuai instruksi. Nah, lalu KA itu mempercepat proses ya, karena kalau misalnya manual kita buat jadwalnya pasti bakal lama banget. Nah, kalau misalnya dengan KA ini proses lebih cepat dan efisien. Nah, lalu hasilnya tetap nih untuk manusia. Jadi out itu dipahami dan jika perlu diperbaiki oleh manusia. Nah, jadi jelas ya bahwa kolaborasi antara manusia dan KAI ini adalah bentuk kerjasama, bukan persaingan. Nah, KAI itu ibarat asisten super cepat, tapi tanpa manusia. Jadi ngelakuin apa? Oke. Atau berarti kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya dulu? Oke, atau nggak sambil ada yang mikir pertanyaan, kita yang ngasih pertanyaan dulu deh. Jadi pertanyaan pertama itu ada yang tahu nggak kenapa user yang memulai dengan memberi perintah atau prompt? Ada yang tahu?
Saya. Oke, silakan Ayunda. Karena AI tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh instruksi dari manusia. Tanpa prompt dari user, AI tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ih, benar tuh. Ayunda, ya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan di dalam simulasinya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Si fungsi data yang memutarkan mengelilingi si irgi ini, kira-kira fungsinya apa sih dalam simulasi tadi? Ada yang bisa jawab? Kelompok visual bisa. Jadi apa fungsinya? Silakan. Dalam simulasi tadi, jadi data input menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan AI. Tanpa data, AI tidak bisa memproses atau menghasilkan jawaban yang benar. Ya. Betul, Oke, tadi kan selagi kita bertanya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sekarang, bergantian? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok kinestetik 1 mungkin? Atau auditori atau kinestetik 4? Baik, cukup. Tidak ada yang mau bertanya. Berarti kita sudahkan. Mohon maaf bila tidak beres, kami dari kelompok kinestetik 3 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W, O, W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok kinestetik 3. Mungkin Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok kinestetik 4 akan mempresentasikan eksplorasi KA di ruang kinestetik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Nabiansa dan saya ditemani oleh 4 rekan saya. Ya, di sebelah kanan saya ada Alfriza Nova Fahrezi. Dan sebelah kanan lagi ada Fadil Alfian Kanaya. Di sebelah kiri saya ada Balkis Taskia. dan di belakang saya ada Maulia. Oke, langsung saja. Untuk menjawab pertanyaan tadi yang membuat pensi tag, apa aja sih KA yang kita gunakan? Jadi kita menggunakan 2 KA. Kita menggunakan Bing AI Image Creator untuk membuat gambar, membuat poster gambar, lalu disebarkan ke kelas-kelas lain. Dan kita menggunakan ChatGPT sebagai membuat teks untuk frequently asked question. Oke. Untuk hasilnya, kayak gimana tuh Kak? Hasilnya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri kita menggunakan Bing Image Creator dengan prompt poster pensi sekolah teknologi. Dan di sebelah kanan Anda menggunakan ChatGPT untuk membuat frequently asked question dengan prompt buatkan contoh frequently asked question untuk acara pensi sekolah. Tetapi teksnya itu kita ubah ke gambar, kita buat manual, nggak dari ChatGPT langsung seperti itu. Nah, kemudian tadi Bu Rima sempat menanyakan perangkat KA apa saja yang mungkin bisa membantu setiap tugas tersebut. Tugas yang tadi kita lakukan, kita sebenarnya menggunakan 3 KA. Jadi kita sebetulnya juga menggunakan Gemini AI, cuma Gemini AI memberikan hasil yang kurang begitu baik. Jadi kekurangan Gemini AI ada di kurangnya data si Gemini. Namun Gemini AI juga memiliki kelebihan, yaitu kita untuk penggunaan Gemini tidak dibatasi atau bisa disebut dengan unlimited. Kemudian lanjut, kita juga tadi menyebutkan bahwa kita menggunakan Bing Image Creator.
Untuk kekurangan dari Bing Image Filter ini paling ya hasilnya yang kurang memuaskan. Tapi kelebihannya dapat mengubah kata-kata menjadi bentuk visual seperti teman-teman yang bisa lihat di sebelah kiri di sini. Kemudian menggunakan ChatGPT, kita juga menggunakan ChatGPT. Untuk kekurangan ChatGPT saya rasa tidak ada sejauh ini. Oh, ada, yaitu keterbatasan dalam penggunaan ChatGPT. Jadi kita tidak bisa dengan semena-mena atau bebas banget menggunakan ChatGPT. Alias kita dibatasin gitu lah. Oke. Untuk kelebihannya, ChatGPT ini lebih pintar dibanding KA-KA lainnya. Jadi saya rasa ChatGPT saat ini unggul sekali. Oke. Kurang lebih begitu. Sekian, adakah yang ingin bertanya? Ya, silahkan dari kelompok lain. Mungkin ada yang ingin bertanya. Itu sampai si robot KA-nya goyang-goyang ya, nanya pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau nanya. Silahkan. Dari kelompok kinestetik 1 mau nanya. Oke, silakan. Ingin bertanya apa? Oke, pertanyaannya, kalau kita cuma ketik prompt sederhana, menurut kalian AI bisa baca pikiran kita nggak? Oke, pertanyaan itu akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Itu tuh nggak bisa. AI cuma mengikuti kata yang kita tulis. Kalau mau hasil lebih sesuai, prompt harus jelas dan detail. Dan cukup? Cukup. Ya, makasih ya. Oke. Lanjut, adakah yang ingin bertanya lagi? Audi tadi mau bertanya. Ya. Oke, silakan. Menurut kalian, apakah mungkin suatu hari nanti pensi sekolah kita diorganisir sepenuhnya oleh AI? Oke. Nah, secara teknis mungkin, tapi tetap butuh manusia untuk aktivitas, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kami dari mahasiswa. Oke. Untuk pertanyaannya, menurut kalian, kalau AI bisa bikin FI itu, apa masih perlu panitia dokumentasi bikin browser atau semacamnya? Jawabannya perlu, karena AI tidak tahu detail acara dan tidak bisa mencetak atau menyebarkan informasi. Apakah cukup? Halo? Cukup tidak? Mungkin cukup. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak. Burung Rian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Kasih apa teman-teman? Kasih kasih wow, keren, wow, keren. Oke, terima kasih untuk semua tim kinestetik sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kita masuk ke tim berikutnya, yaitu tim visual. Silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika semua persiapan acara, mulai dari membuat poster, menerjemah teks, hingga menjawab pertanyaan peserta, harus dilakukan secara manual. Pasti akan memakan banyak waktu dan tenaga yang lebih. Namun sekarang dengan hadirnya kecerdasan artifisial atau KA, semua itu bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan tetap berkualitas. Hari ini kami akan memaparkan bagaimana tim kami Tangerang. Oke, silakan kelompok visual untuk share screen. Oke, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mahardika Chandrawinata sebagai moderator. Saya Siti Askia Prima. Saya Christina Lucia. Saya Reza Budia. Saya Nabila Abdulkafi Kamali. Saya Ivan Elio Pieri. Saya Putra Nababan. Oke, baiklah. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu bagaimana
KA membantu dalam pembuatan poster publikasi acara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan AI dalam pekerjaan tim. Pendahuluan. Di era digital yang bergerak cepat ini, integrasi kecerdasan buatan atau AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk tim yang ingin tetap kompetitif dan inovatif. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas berulang, mempercepat proses kerja, dan memberikan wawasan yang sebelumnya tidak. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. AI mengotomatisasi tugas rutin, membebaskan tim untuk fokus pada pekerjaan strategis dan kreatif. Yang kedua, mendorong inovatif. Alat AI dapat menghasilkan ide-ide baru dan perspektif unik, memperluas batasan kreativitas tim. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi. Dengan alat bantu cerdas, anggota tim dapat bekerja lebih selaras, berbagi informasi, dan menyelaraskan upaya dengan lebih baik. Presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana AI dapat diterapkan dalam 3 skenario. Pembuatan poster, terjemahan teks, dan penyiapan FAQ menyoroti alat-alat yang direkomendasikan serta kelebihan dan kekurangannya. Oke, studi kasus pembuatan poster publikasi. Pembuatan materi visual seperti poster publikasi seringkali memakan waktu dan membutuhkan keahlian desain khusus. AI kini hadir untuk menyederhanakan proses ini, memungkinkan tim dengan latar belakang desain yang beragam untuk menciptakan visual yang menarik dan profesional dalam waktu singkat. Kita akan melihat bagaimana AI dapat menjadi asisten desain pribadi, membantu mengubah ide menjadi realitas visual dengan cepat dan efisien. Yang pertama ada Canva Magic Design. Canva Magic Design memanfaatkan AI untuk mengubah teks atau gambar menjadi desain yang lengkap, cukup untuk memasukkan ide, dan AI akan menyarankan tata letak, font, elemen visual yang sesuai, memungkinkan penyesuaian lebih lanjut yang mudah. Yang kedua ada Microsoft Designer. Microsoft Designer terintegrasi dengan ekosistem Microsoft, menggunakan AI untuk membuat desain grafis dari deskripsi teks. Ini sangat berguna untuk membuat poster, postingan media sosial, dan materi pemasaran lainnya dengan cepat sesuai dengan merek. Selanjutnya akan ada kelebihan dan kekurangan dari 2 aplikasi ini. Oke, hari ini aku belajar tentang kelebihan serta kekurangan dari Canva Design dan juga Microsoft Design. Nah, untuk kelebihan dari Canva Design yaitu kolaborasi itu real time dan juga memiliki banyak template yang beragam. Itu adalah kelebihannya, dan setiap kelebihan pasti juga punya kekurangan nih. Nah, untuk kekurangannya, terkadang kalau misalnya kita menggunakan Canva itu pasti perlu internet yang bagus dan juga internet yang bagus juga cepat biar saat kita menggunakannya itu lancar, serta tidak semua fitur itu tersedia secara gratis, tapi ada yang harus menggunakan Pro. Selanjutnya ada Microsoft Design. Yang pertama untuk kelebihannya itu ada integrasi Microsoft 360. Bisa langsung terhubung dengan Word, PowerPoint, dan aplikasi Microsoft lainnya, sehingga desain mudah digunakan untuk presentasi atau dokumen. Selanjutnya ada desain yang rapi dan formal. Walau dibuat cepat, hasil desain terlihat rapi dan estetik. Cocok untuk kebutuhan sekolah, bisnis, maupun pribadi. Selanjutnya ada banyak template siap pakai. Menyediakan berbagai template profesional untuk poster, presentasi, media sosial, undangan, serta brosur. Selanjutnya ada kekurangan dari Microsoft Design. Kekurangannya itu masih baru dan terbatas fiturnya. Belum sebanyak dan selengkap platform desain yang sudah populer lama. Selanjutnya ada AI kadang kurang akurat. Saat membuat desain otomatis dengan prompt, hasilnya tidak selalu sesuai dengan keinginan pengguna, jadi tetap perlu diedit manual. Oh ya, untuk kolaborasi. Oke, saat kolaborasi, tim kami, salah satu dari tim kami itu membuat draft poster.
Nah, tim-tim yang lain atau anggota-anggota yang lain itu kita memberikan masukan apa yang baik dan juga apa yang perlu diganti. Serta hasil revisi hasil akhir direvisi bersama. Itu untuk yang Canva. Sekarang yaitu untuk yang Microsoft Design. Untuk yang Microsoft Design, salah satu tim kami membuat daftar FIQ. Selanjutnya dimasukkan ke AI. Dan kelompok kami memeriksa jawaban lalu disesuaikan sebelum digunakan. Oke, setelah kita mengetahui peran KA dalam pembuatan poster, sekarang mari kita beralih ke bagian berikutnya, yaitu bagaimana KA digunakan untuk menerjemahkan teks agar informasi acara dapat menjangkau lebih banyak orang. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembuatan bahasa dengan AI. Di studi kasus yang kali ini yaitu untuk menerjemahkan teks untuk pengumuman acara. Jadi, dalam tim yang beroperasi di lingkungan global atau multibahasa, menerjemahkan teks merupakan tugas yang penting, namun seringkali memakan waktu yang banyak. AI telah merevolusi bidang ini, menawarkan solusi terjemahan yang cepat dan semakin akurat. Pemanfaatan alat penerjemahan AI dapat memastikan bahwa pengumuman acara atau materi komunikasi lainnya dapat menjangkau audiens yang lebih luas tanpa hambatan bahasa. Namun, kualitas akhir tetap memerlukan sentuhan manusia. Jadi, ada dua alat terjemahan AI yang bisa kita gunakan ya. Ada Google Translate dan juga DeepL. Kerja kolaboratif tim dapat memberikan manfaat AI untuk membuat draft, memberikan masukan, serta menyempurnakan hasil sebelum dipublikasikan. Dengan cara ini, keterbatasan waktu dan kemampuan manual dapat diatasi sehingga persiapan acara berjalan lebih efektif dan profesional. Iya. Dari seluruh pemaparan kita dapat melihat bahwa KA bukanlah pengganti manusia, melainkan mitra yang mendukung pekerjaan agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan kolaborasi antara KA dan kreativitas manusia, mempersiapkan teks bisa berjalan lebih efisien tanpa mengurangi kualitas. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kurang lebih yang mohon maafkan. Masalah. Pertanyaan. Baik, selanjutnya kita telah masuk ke dalam sesi pertanyaan. Boleh teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan? Kelompok kinestetik 3 ingin bertanya? Oke, boleh. Mau. Oke, untuk pertanyaan aku, kalau misalnya KA kan dapat menjawab FAQ-nya secara otomatis ya. Nah, itu peran manusia tuh masih diperluin nggak sih dalam proses tersebut? Kalau menurut kalian gimana? Terima kasih. Oke. Kan saya ulangi ya jawabannya karena tadi putus-putus. Jadi begini, karena AI itu walaupun sudah canggih, sudah mengerti secara kontekstual apa yang kita berikan pada dia, tetapi AI itu butuh perhatian manusia juga, karena AI masih bisa salah. Contohnya ketika kita membuat pertanyaan FAQ yang panjang, dengan banyak poin ya, mungkin saja di awal-awal AI itu benar semua, di tengah-tengah agak banyak salah, dan di akhir-akhir AI banyak salah. Karena kelemahan AI memang masih di situ, dia tidak bisa tetap konseptual dengan jawaban-jawaban yang panjang. Jadi disitulah peran manusia untuk mengecek dan memvalidasi jawaban yang diberikan oleh AI. Oke, apakah sudah cukup untuk kelompok kinestetik 3? Sudah cukup, terima kasih untuk Ivander yang udah menjawab pertanyaan saya. Oke, ada lagi dari kelompok lain? Kelompok Sudah cukup? kinestetik 4 mau bertanya. Saya mau tanya. Mengapa? Kinestetik 4 dulu. Satu dulu. Biar nggak lama. Ya silakan K1 mulai. Pertanyaannya adalah mengapa hasil terjemah dengan KA seperti Google Translate dan DeepL tetap harus diperiksa manual oleh tim atau manusia? Maaf, bisa diulangi? Mengapa hasil terjemahan dengan KA seperti Google Translate dan DeepL tetap harus diperiksa manual oleh manusia?
Oke, jadi kenapa harus dicek oleh manusia ya? Ya seperti tadi yang saya jelaskan, karena walaupun AI sudah canggih, di dalam bidang terjemahan pun AI juga bisa salah. Misalnya, kita menginput dengan bahasa yang formal, yang untuk digunakan untuk presentasi misalnya ya, dan keluarnya itu kayak bahasa yang lebih santai gitu ya, kan nggak terlalu sopan. Pertama itu ya, yang kedua juga nggak terlalu dapat dipengerti oleh audiens mungkin dari negara lain, beda ya budayanya. Nah, disitulah peran manusia untuk mengecek apakah output yang diberikan oleh AI itu sudah mencapai standar yang kita tentukan. Seperti tadi ya, bahasanya sudah formal, terus apakah sudah sopan. Jadi di situ peran manusia untuk mengecek apakah output AI itu sudah sesuai standar yang kita tentukan. Apakah sudah sesuai jawabannya? Sudah. Terima kasih. Baik. Silakan tim visual, silakan ditutup. Ini mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa semuanya? Kasih gue, kasih kasih gue. Oh, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, sekarang masuk ke kelompok yang terakhir yang mungkin akan mengguncangkan presentasi hari ini dengan tampilan yang bombardir katanya. Silakan tim auditori, silakan presentasikan. Baik, saya izin share screen ya Ibu. Assalamualaikum ya. Selamat pagi Bu Rima dan teman-teman. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok auditori. Kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi yang telah kami lakukan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami serta bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan kita perkenalkan diri. Saya Caroline, Saya Nashita, saya Kirana, saya Maudi, saya Sabrina, Saya Afif. Saya Zaki. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Skenario. Kelas kami ditunjuk jadi panitia acara pentas seni dan pendorong. Acara ini bertujuan untuk memamerkan kreativitas dalam seni yang bermanfaat dan teknologi. Pada persiapan sampai siaran di pagi perubahan dengan beberapa agar tim kami memanfaatkan badan KA untuk mempermudah pekerjaan kami. Masalah Yang pertama, publikasi. Jadi, kami membuat poster digital yang menarik dan modern untuk dipasang di media sosial sekolah. Namun, tidak ada anggota tim yang ahli desain grafis. Terus masalah yang kedua, komunikasi internasional. Menyiapkan teks pengumuman acara dalam bahasa Inggris untuk program pertukaran pelajar. Namun, tim ragu dengan kemampuan translasi manual. Yang ketiga, manajemen informasi. Kami harus menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang dari calon peserta, seperti kapan acaranya, di mana lokasinya, secara cepat dan 24 jam. analisis Masalah rekomendasi. Yang pertama, publikasi. Poster digital harus dibuat biar acara makin dikenal, tapi tak ada yang ahli desain yang puput rasa cinta. Tanpa magic design menolong, ide jadi gambar cemerlang. Cukup tulis deskripsi singkat, desain modern pun datang. Cara berkolaborasi.
tim berbagai akun atau undangan di Canva, lalu sama-sama mengedit desain, menambah logo sekolah, serta menyesuaikan warna dan font sesuai identitas acara. Yang kedua, ada komunikasi internasional. Pada sukses dicapai bahasa internasional, kami ragu menerjemahkan, takut hasilnya kurang natural. ChatGPT bantu terjemahkan kata bahasa jadi tepat. Grammarly cek ulang kembali, teks terasa lebih kuat. Cara berkolaborasi, tim membuat draft pengumuman dalam bahasa Indonesia, lalu menggunakan ChatGPT untuk menerjemahkan. Setelah itu, anggota lain memeriksa hasilnya dengan Grammarly agar lebih rapi dan profesional. Lalu, yang ketiga ada manajemen informasi. Peserta bertanya berulang-ulang, kapan acara, di mana tempat, panitia menjadi kewalahan, bantu jawaban yang secepat-cepatnya. Chatbot hadir siang dan malam, semua pertanyaan terjawab. Tim bisa fokus pada persiapan, kerja bersama lebih mantap. Cara berkolaborasi, tim mendata pertanyaan yang paling sering ditanyakan, lalu menginput Rina ke dalam chatbot. Setelah aktif, semua anggota bisa ikut memantau dashboard dan memberikan respon jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab otomatis. Kesimpulan. Dengan memanfaatkan perangkat KA yang tepat, tim kami dapat menyelesaikan tantangan publikasi, komunikasi internasional, dan manajemen informasi secara lebih cepat dan efisien. KA membantu membuat poster modern, menerjemahkan teks dengan akurat, serta menjawab pertanyaan peserta otomatis, sehingga kolaborasi tim menjadi lebih efektif meskipun waktu persiapan singkat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi podcasting. 1, 2, 3. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Kelompok Audiator. Aku Nashita. Dan aku Zaki. Senang banget bisa ngobrol bareng kalian di sini. Tadi kelompok kita udah presentasi tentang gimana KA bisa bantu panitia dalam 3 hal utama. Buat mempersiapkan acara pensitek. Nah, sekarang kita bahas intel, kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama, Canva AI Magic Design. Kelebihannya ini tuh gampang dipakai loh teman-teman. Meski kita tuh nggak jago desain, hasilnya juga modern. Tapi kekurangannya, kadang pilihan template-nya itu terbatas, dan kalau mau fitur lengkap harus premium. Yang kedua nih, di komunikasi internasional, kita pakai ChatGPT, Google Translate, dan Grammarly. Kelebihannya ChatGPT bisa bikin terjemahan lebih alami. Google Translate cepat banget untuk bahasa asing. Dan Grammarly bikin teks lebih rapi. Tapi kekurangannya, ChatGPT butuh koneksi yang stabil. Google Translate sering kaku kalau kalimat formal. Dan Grammarly kadang nggak bisa baca konteks budayanya. Terus yang ketiga apa sih teman-teman? Yang ketiga itu chatbot KA buat manajemen informasi. Kelebihannya ini tuh bisa aktif 24 jam, jadi nggak hemat tenaga panitia. Tapi kekurangannya chatbot ini kadang nggak bisa jawab kalau pertanyaannya ini di luar daftar Q&A yang udah kita input. Bener nggak Zaki? Benar banget. Nah, biar pembahasan kita makin jelas nih, kita udah hadirkan narasumber kita. Iya betul. Iya betul banget teman-teman. Ada Carol di sini. Say hi teman-teman ke Carolin. Hai Carolin. Hai semua, aku Carolin. Di sini aku sebagai narasumber. Oke, Ro. Boleh jelasin ke kita nggak nih? 5 perangkat KA yang tadi disebutkan itu, cara bekerjanya gimana? Oke, baik. Aku akan menjelaskan cara bekerja perangkat KA yang sudah disebutkan tadi. Pertama, Canva AI. Cara kerjanya itu menggunakan generatif KA untuk membantu desain. Misalnya membuat layout, poster, presentasi, atau gambar. Nah, Canva AI dilatih dengan model desain visual, sehingga bisa menyarankan template, warna, dan gaya otomatis. Kedua, ChatGPT. Cara kerjanya itu ChatGPT merupakan AI berbasis
berbasis LLM, Large Language Model. ChatGPT bekerja dengan memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat berdasarkan pattern dari data teks yang sangat besar. Bisa menjawab pertanyaan, menjelaskan materi, menulis teks, sampai membuat kode program. Yang ketiga apa, Rol? Nah, yang ketiga ada Google Translate. Cara kerja Google Translate menggunakan Neural Machine Translation. AI ini membaca kalimat dalam bahasa asal, mengubahnya ke representasi makna, lalu menghasilkan kalimat yang setara dalam bahasa target. Diperkuat juga dengan data bilingual dan context-based translation agar terjemahannya lebih alami. Yang keempat, Grammarly. Cara kerja Grammarly memakai Neural Language Processing untuk mendeteksi kesalahan grammar, ejaan, tanda baca, dan gaya bahasa. AI-nya menganalisis struktur kalimat lalu memberi saran perbaikan dengan alasan. Misalnya, verb tense salah atau penggunaan kata kurang tepat. Grammarly juga bisa menyesuaikan nada, misal formal, santai, akademis, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada ChatGPT API. Cara kerjanya sama seperti ChatGPT, tapi dalam bentuk API, Application Programming Interface. Developer bisa menghubungkan aplikasi atau website mereka dengan kemampuan ChatGPT. Contohnya, aplikasi belajar bahasa Inggris menggunakan ChatGPT API untuk membuat chatbot yang bisa ngobrol dengan murid. Keren banget gak sih jawaban dari narasumber kita? Boleh dong tepuk tangannya dulu teman-teman. Terima kasih ya Caroline jawabannya. Sekarang kita mau lempar pertanyaan ke audiens nih. Boleh Zaki? Pertanyaan sederhana saja. Menurut kalian nih, perangkat keamanan yang paling membantu dalam persiapan acara Pensitive Tech? Nah, coba boleh teman-teman raise hand yang mau menjawab pertanyaan itu. Aku ulangi sekali lagi ya. Menurut kalian perangkat keamanan yang paling membantu dalam persiapan acara Pensitive Tech? Ada yang raise hand? Baik, nanti kita ke kelompok visual lagi deh. Sekarang kita mempersilahkan teman-teman yang mau nanya ke kita. Ada yang mau nanya nggak teman-teman nih ke kelompok audiotori? Boleh raise hand, siapa mungkin dari kinestetik 4, kinestetik 3, dan sebagainya. Kami tunggu ya pertanyaannya. Kelompok 4 ingin bertanya. Baik. Dalam bagian komunikasi internasional disebutkan rekomendasi perangkat KA-nya itu ada Google Translate, ChatGPT, Grammarly. Mengapa tidak hanya menggunakan Google Translate untuk komunikasi internasional? Itu saja. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya kelompok kinestetik 4. Narasumber kita nih mau jawab apa? Aku izin menjawab ya. Nah, jadi Google Translate itu memang cepat, tapi hasilnya sering terdengar kaku dan kurang tepat untuk pengumuman resmi. Karena itu, kami memilih memakai ChatGPT yang bisa menyesuaikan bahasa agar lebih alami, sopan, dan sesuai konteks. Setelah itu, hasil terjemahan diperiksa dengan Grammarly supaya tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisannya lebih rapi dan profesional. Bagaimana kelompok kinestetik 4? Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut atau ditutup oleh tim auditori? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Calling once, calling twice, seems not. Karena kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Oke, izin kita tutup ya. Sebelumnya makasih banyak buat Caroline sebagai narasumber, Bu Rima, dan juga teman-teman yang udah nyaksiin podcast audiotori kita hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin lebih paham gimana KA bisa bantu panitia kerja lebih cepat, efisien, dan akurat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang dapat kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa?
Kasih gue, kasih gue, Oke, alhamdulillah kalian semua telah mempresentasikan terkait diskusi hari ini. Terima kasih untuk tim kinestetik 1 sampai dengan 4, tim visual dan tim auditory. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Ibu izin share screen kembali ya. Oke, tadi teman-teman kalian sudah mengutarakan ya hasil-hasil dari presentasinya itu apa, hasil-hasil presentasinya itu apa, atau hasil diskusinya itu apa. Ibu hanya ingin menguatkan sedikit terkait KA yang sesuai untuk kolaborasi. Mungkin ada beberapa bagian dari hasil diskusi kalian termasuk ke penguatan ini. Jadi yang pertama yaitu tentang pengoperasian perangkat KA, proses KA, data menggunakan algoritma, misalnya machine learning, NLP, deep learning. Contoh ChatGPT, proses teks Midjourney, memproses teks menjadi gambar. Outputnya hasil teks, hasil kerja KA berupa teks, gambar, suara, atau data. Perlu dikaji ulang untuk menilai akurasi dan relevansinya. Contoh perangkat untuk dioperasi bahwa ada ChatGPT, ada Grammarly, ada Canva AI, ada DALL-E, dan ada Notion AI. Lanjut, yang kedua ada pengaplikasian perangkat KA di dalam bidang pendidikan, membuat soal latihan otomatis, menerjemahkan teks pembelajaran asing, membuat ringkasan bacaan panjang, kreativitas dan seni, membuat poster digital dengan Canva AI, menghasilkan musik dengan SoundDraw AI, membuat cerita atau komik dengan ChatGPT, Midjourney, dan komunitas bahasa. Itu juga menggunakan beberapa aplikasi KA seperti Grammarly, DeepL Translator, produktivitas dan kolaborasinya bisa menggunakan Notion AI, Trello AI, dan Microsoft Copilot. Kolaborasi perangkat KA, bentuk kolaborasinya antara manusia dan KA itu contohnya adalah ChatGPT dengan prompt yang sesuai diminta oleh user, Grammarly, Canva AI, prinsip kolaborasinya dengan kesesuaian fungsi, efisiensi kerja, kritisme, dan etika. Kalian telah berdiskusi terkait studi kasus yang tadi, telah presentasi juga tentang hasil diskusi yang telah disampaikan. Silahkan, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang kegiatan hari ini. Boleh satu kelompok aja yang memberikan kesimpulan, silakan. Silakan satu kelompok memberikan kesimpulan terkait pembelajaran hari ini dari kelompok kinestetik, kelompok visual, atau kelompok auditory. Boleh satu kelompok aja. Atau boleh Ibu tunjuk kelompok auditory boleh bantu untuk menyimpulkan kegiatan diskusi hari ini. Dari kegiatan diskusi hari ini kita tuh belajar, Bu, bagaimana KA bisa membantu panitia mempersiapkan acara pensi tech terutama dalam 3 hal utama kayak publikasi, komunikasi internasional, dan manajemen informasi. Terus juga tadi Bu Rima tuh ngejelasin ke kitanya seru banget. Sebelum kita diskusi kelompok, kita juga udah diterangin kayak ada ice breaking juga tentang mana yang KA, mana yang buatan manusia, terus juga ngejelasin seputar kecerdasan artifisial sih Bu intinya hari ini. Oke, terima kasih kesimpulan dari tim auditori. Mudah-mudahan semua tim yang ada di Gaya Belajar kelas 10-3 ini dapat menyimpulkan menurut jawaban kalian masing-masing gitu ya, dapat memahami
materi apa yang disampaikan hari ini. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kesimpulan secara menyeluruh terkait KA. Kenapa sih kita harus memilih KA sebagai rekan kerja atau sebagai rekan kita selama kehidupan sehari-hari mungkin. Jadi pertama, KA itu menguasai dan memahami cara kerjanya, tetapi memanfaatkan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terpenting, menjadikan rekan kerja yang efektif. Jadi, KA ini kita gunakan dalam hal yang positif ya, bukan sebagai hal yang negatif. Selanjutnya, anggaplah KA ini sebagai seorang spesialis yang ahli unik. Yang pertama, dia bisa mengidentifikasi tujuan apa yang kalian minta. Yang kedua, jangan meminta seorang KA untuk melukis. Jadi kalau misalkan kalian membuat prompt, coba lukis gambar saya. Kan dia belum tahu wajah kalian itu seperti apa gitu ya. Terus yang ketiga, kolaborasi adalah dialog. Jadi kalau KA itu bisa melakukan suatu perintah dengan prompt atau dialog yang kita minta itu. Jadi kesimpulan untuk seluruh studi kasus maupun presentasi-presentasi yang kalian berikan, ini hasilnya gitu ya. Oke, terima kasih semuanya dari studi kasus yang telah Ibu berikan, lalu kalian olah menjadi diskusi dan presentasi-presentasi yang bagus serta ide yang sangat brilian gitu ya dari tim masing-masing kinestetik, auditori, dan visual. Selanjutnya, Ibu memberikan asesmen akhir sebagai tes untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Silakan kalian mengisi terlebih dahulu asesmen akhir dengan men-scan barcode ya. Waktunya 2 menit. Silakan sampai pukul 13:07. Silakan. Oke, sudah selesai ya. Gimana hasil akhir yang asesmen akhir ini? Memuaskan, Bu. Lebih tinggi ya. Tadi sebelumnya Ibu lihat ada yang nilainya pas asesmen awal nih, ada yang nilainya 80, 82, 83. Sekarang setelah Ibu cek, nilainya hampir rata-rata 90 dan 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah Ibu mau minta refleksi pembelajaran. Ini Ibu share di Padlet, tapi kalian tetap ya share scan barcode-nya. Nanti Ibu akan share screen terkait Padlet-nya. Nah ini silakan kalian scan dulu barcode-nya. Nanti setelah ini Ibu akan share screen terkait Padlet-nya. Jadi refleksi pembelajaran ini Ibu ingin tahu nih kalian refleksinya atau hasil yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini itu apa? Ya, udah di scan barcode-nya. Apa pertanyaan terkait di refleksinya? Yang pertama, bagaimana cara menjaga etika akademik saat menggunakan KA dalam tugas sekolah? Yang kedua, apa resiko siswa hanya mengandalkan satu perangkat KA? Yang ketiga, bagaimana cara membedakan perangkat KA yang tepat untuk menulis, mendesain, dan menganalisis data? Yang terakhir, sebutkan manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian berikan refleksi menurut suasana hati kalian saat ini. Apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Dituangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di refleksi. Ibu beri waktu selama 2 menit ya. Oke, udah ada dari teman kalian satu yang menjawab nih untuk refleksi pembelajaran hari ini.
belum tentu sesuai dengan hasil yang diinginkan atau terkadang membutuhkan akses premium. Nah, untuk refleksinya nanti Ibu tunggu sampai jam pembelajaran berakhir ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan efektif. Apakah sudah efektif antara kesepakatan belajar yang sebelumnya kita sepakati dengan kegiatan hari ini? Ibu menjawab ya, karena Ibu akui dari awal kita pertama ketemu tuh ya di semester awal di bulan Juli sampai hari ini, kesepakatan kelas yang telah kita sepakati itu semuanya sesuai, jadi efektif ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi algoritma pengurutan dan algoritma pencarian. Silahkan nanti mungkin malam ini atau minggu depan kalian pelajari dulu apa sih itu sort algorithm dan search algorithm ya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama minggu depan terkait materi ini. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua, saling sharing terkait materi-materi tentang kecerdasan artifisial yang terbarukan. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you.